Ono, Ya, selamat siang nih Pak. Kita sekarang lagi di mana? kita di lokasi yang direncanakan jadi pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon Timur. Ini Daerah ada di Kecamatan Karangsembung, Desa Karangmalang. 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 Ini Karangmalang, sebelahnya Karangmalang. Karangmalang juga. Terus ada beberapa lokasi yang masuk desa apa? Karangtengah. Karangtengah ada 3 hektar. Karangtengah ada 3 hektar. Jadi total kira-kira ada 8 lah, 48 hektar. Iya. Jadi nanti disinilah rencananya akan dibangun ya, kantor pemerintahan Kabupaten Cirebon Timur. Latar belakangnya apa? Pilih lokasi ini. Awalnya di Karangwareng ya, Awalnya Karangwareng. Karangwareng, tapi ada beberapa pertimbangan karena di sini kan ada lintasan sutet nih, nah, listrik tegangan tinggi di Karangwarengnya, tapi di daerah sini kira-kira aman lah. Dan ini akses ke pintu tol Kancinya juga dekat, ke akses Panturanya juga dekat. Oh, di ujung sana ada rumah sakit tuh, walaupun rumah sakit swasta ya, Iya. Tapi aksesnya dekat ya. ya aksesnya dekat. Nah, ini Ya paling tidak ini merupakan sebuah hasil dari pembahasan yang sejak lama lah. Pasti tokoh-tokoh Forum Cirebon Timur Mandiri juga selalu memberikan masukan kan, bagaimana menentukan pusat pemerintahan tersebut. Pak Ono ini kayaknya yang paling kenceng gitu untuk mendukung DOB ini. Sebenarnya yang paling kenceng adalah masyarakat Cirebon Timur. Masyarakat Cirebon Saya ini kan karyawannya masyarakat Cirebon. Jadi sebagai karyawan, ya apa yang diperintahkan oleh atasan saya harus saya jalankan. Tapi apa yang bikin DPRD Provinsi Jawa Barat ya? Kita bicara DPRD Provinsi Jawa Barat, ini latar belakang yang paling kencengnya mendukung DOB. Ya, sebelum Cirebon Timur kita kan sudah 9 membahas ya, dari mulai Sukabumi Utara, Cirebon Barat, Cirebon Utara, lalu Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, lalu Indramayu Barat, ya, Subang Utara, kan sudah ada 9 tuh, plus Cirebon. Dan sebenarnya ada 6 lagi, Oh, masih ada lagi. Cikampek, Bandung Selatan ya, Bandung Selatan, terus Kota Lembang. Jadi ada 6 lah kira-kira. Nah, kenapa kita setuju terkait dengan mendorong adanya daerah otonomi baru? Karena memang Jawa Barat ini kan 50 juta penduduk. Jumlah kabupatennya 27. Apabila kita bandingkan dengan Jawa Tengah yang jumlah penduduknya hanya 35 juta, itu jumlah kabupaten kotanya sudah 35. Lalu Jawa Timur yang jumlah penduduknya 40 juta, itu jumlah kabupatennya sudah 38. Nah, artinya dengan banyaknya kabupaten kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka perhatian pemerintah lebih ke sana. Karena apa? Karena ada pola penganggaran dalam membangun daerah itu. Misalnya dari pusat ada dana transfer daerah, ada DAK, ada DAU. Maka pemerintah pusat akan mendorong pembangunan di wilayah-wilayah yang berdasarkan kabupaten kota. Nah, sehingga apabila ditotal dengan jumlah penduduk di Jawa Barat yang 50 juta, dari aspek anggaran itu ya sangat kecil apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, sehingga kita semua tahu pemerataan pembangunan belum maksimal lah ya. Ada ketimpangan misalnya antara selatan, utara, lalu Priangan, Cirebon, dan sebagainya. Nah, di sisi lain ya secara khusus misalnya Kabupaten Cirebon dengan jumlah kecamatan yang 40 kecamatan, ada 424 desa kelurahan, jumlah penduduknya 2,4 ya. 2,4 juta ya. Ya inilah yang menjadi problem. Makanya selalu isu di Cirebon Timur itu ketidakadilan pembangunan. Banyak jalan-jalan yang masih rusak, banyak pelayanan kesehatan yang belum maksimal, termasuk jenis misalnya pembangunan-pembangunan lainnya. Maka ya di Jawa Barat ya kita setuju ya bagaimana Jawa Barat ini idealnya 27 ditambah 16, 43. Ya kan, 43 kabupaten kota di Jawa Barat. Itu akan ideal. Tapi bicara kapan?
Nah, pemerintah pusat saat ini masih moratorium. Oke. Maka ada istilah tadi yang dulunya CDOB, sekarang tambahan huruf P, Huruf P. calon daerah persiapan otonomi baru. Nah, kenapa disebut persiapan? Maka suatu daerah itu yang sudah diusulkan menjadi CDPOB, maka dia harus memenuhi scoring, ya, layak atau tidak layaknya suatu daerah itu bisa dimekarkan. Nah, informasinya itu skornya itu harus 450 minimal. Skornya. Nah, Untuk satu wilayah. satu wilayah bisa ideal lah untuk dimekarkan. Nah, Cirebon Timur itu peringkat ke-6 kalau tidak salah kemarin dari 10. Di 10. Dari 10 dengan skor 351. Nah, sehingga apa? Persiapan itu, daerah persiapan itu harus didorong untuk membangun, untuk memenuhi scoring sampai pada akhirnya 450. Tadi misalnya masih banyak kecamatan yang 16 itu, 16 kecamatan kan yang rencananya masuk dan 69 desa ya yang masuk sini. Ternyata masih banyak satu kecamatan itu yang belum mempunyai SMA SMK negeri. Pemerataannya belum. Ya kan? Nah, sehingga kan kita dorong ke sana. Karena salah satu dasar juga ruang kelas baru. Oke. Ya kan, untuk memfasilitasi anak-anak ya kan yang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Ya mudah-mudahan ke depan juga perguruan tinggi juga bisa dibangun kan gitu. Terus misalnya aspek kesehatan ya. Sudah ada rumah sakit waled ya yang punya pemerintah, tapi ada tersebar misalnya beberapa rumah sakit swasta, itu pun harus dihitung. Apakah kurang? Kalau memang kurang memenuhi terkait dengan pelayanan kesehatan, maka pemerintah juga wajib membangun rumah sakit pemerintah yang baru. Terus bagaimana puskesmas ya, itu pun juga harus direncanakan. Nah, semua itu harus diawali dengan proses perencanaan. Tadi yang disampaikan terkait dengan ada scoring, bagaimana pemerintah induk itu sudah membuat rencana tata ruang wilayah atau misalnya rencana detail tata ruangnya, bagaimana di mana pusat pemerintahannya, di mana kantor-kantor dinasnya, di mana pusat ekonominya dan sebagainya. Nah, maka tadi persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan Gubernur Jawa Barat itu pintu masuk untuk bisa membuat tadi semua itu.